Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Alia, NIM 190384205046, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi yang diampu oleh Ibu Elva Prasmani, SPD MPD. Poin pertama, menjelaskan tentang apakah kurikulum yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Menurut pendapat saya, berdasarkan hasil analisis jurnal yang saya dapatkan, kurikulum yang berlaku pada saat ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tertera bahwa kurikulum saat ini memiliki dua prinsip pokok, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam pengembangan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Karena prinsip ini sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting, harus sesuai dengan perkembangan teknologi sehingga mereka selaras dalam upaya membangun negara. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip ini, kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang di lingkungan mereka. Jadi, peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi penggulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Selain yang berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Yang keempat, prinsip praktis. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksana, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Yang kelima, prinsip efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Usaha untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar dapat dilakukan dengan memilih jenis-jenis metode yang ampuh dalam mencapai tujuan. Adapun prinsip pengembangan kurikulum khusus sebagai berikut. Yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan. Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam menentukan isi pendidikan atau kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan
pelajaran, variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong perkembangannya kemampuan baru. Yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan media dan alat bantu dalam pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik dalam bentuk modul atau buku paket. Yang kelima, prinsip berkenaan dengan evaluasi penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Poin kedua, menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Menurut hasil analisis jurnal yang saya dapatkan, bahwa kelebihan kurikulum yang sedang berlaku saat ini ialah: pertama, siswa dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah. Kurikulum 2013 juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif, karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif dan kreatif di dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian didapat dari semua aspek. Jika pada kurikulum sebelumnya penilaian hanya dilakukan dari sisi intelektual siswa, maka kurikulum 2013 ini juga membuat suatu indikator penilaian dari aspek yang lainnya, diantaranya adalah dari sisi kecerdasan, sikap dan karakter, sosial, bahkan aspek religius. Yang ketiga, kurikulum 2013 tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk tingkat SD, penerapan sikap Yang ketiga yaitu kurikulum 2013 tanggapan terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Untuk tingkat SD, penerapan sikap masih dalam ruang lingkungan sekitar, sedangkan untuk tingkat SMP, penerapan sikap dituntut untuk diterapkan pada lingkungan pergaulannya dimanapun ia berada. Sementara itu, untuk tingkat SMA ataupun SMK, dituntut memiliki sikap kepribadian yang mencerminkan kepribadian bangsa dalam pergaulan dunia. Yang kelima, standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional. Yang kelima, meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi personal. Adapun kelemahan kurikulum yang berlaku saat ini ialah: 1. Guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru, seperti mata pelajaran matematika, kimia, fisika, dan biologi, dan mata pelajaran lainnya. Peran guru sangat penting, terlebih dalam hal memotivasi siswa untuk aktif belajar. Kedua, sebagian guru belum memiliki kesiapan mental. Salah satu sebabnya adalah karena kurangnya kompetensi dan kapasitas guru dalam memberikan pengajaran, sehingga pencapaian dari kurikulum ini pun menjadi terhambat. Maka dibutuhkan pelatihan dan bimbingan khusus kepada semua guru. Yang ketiga, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Sementara guru adalah pihak yang berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik, sehingga alangkah lebih baiknya
Juga kurikulum yang disusun melibatkan peran guru. Dengan demikian hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Yang keempat, keterampilan merancangan RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Karena semakin baik RPP yang dibuat, maka hasil pembelajarannya juga akan semakin maksimal. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena kemampuan dan kualitas guru yang masih kurang. Yang kelima, tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Ujian nasional hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional. Padahal mata pelajaran non-ujian nasional juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Poin ketiga menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum yang berlaku saat ini oleh guru di sekolah. Menurut hasil analisis jurnal yang saya dapatkan bahwa implementasi standar proses kurikulum 2013 pada pembelajaran biologi di MAN Tanjung Pinang belum berjalan dengan baik karena satu, proses pembelajaran yang dilakukan guru tidak sesuai dengan RPP yang disusun sehingga guru belum sepenuhnya mengimplementasikan proses pembelajaran dalam kurikulum 2013. Padahal berdasarkan RPP, guru telah menyusun metode dan model pembelajaran yang bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, masih ada sebagian guru masih menggunakan metode ceramah sehingga pendekatan saintifik belum sepenuhnya muncul, sehingga proses pembelajaran yang digunakan guru belum mampu membuat siswa lebih aktif. Sebaiknya guru menggunakan metode dan model-model pembelajaran yang bervariasi agar proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kedua, penataan kelas yang kurang kondusif dalam proses pembelajaran, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa membuat keributan sendiri dan mengabaikan guru yang sedang menjelaskan materi pembelajaran, dan suasana kelas menjadi tidak nyaman untuk belajar. Yang ketiga, kurangnya fasilitas sekolah pada saat guru telah merencanakan media berupa PPT, Infokus tidak tersedia lagi karena telah dipakai oleh guru yang lain, sehingga guru mengalami kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran. Poin keempat menjelaskan tentang bagaimana upaya atau solusi yang harus dilakukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan dengan baik. Menurut saya, upaya yang harus diterapkan agar kurikulum dapat berjalan dengan baik ialah: pertama, guru merancang RPP yang perkembangannya dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan, karakteristik peserta didik, karakteristik kelas, serta faktor penunjang lainnya. Kedua, guru sebagai fasilitator yang memadu siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan pendidikan yang berkarakter. Yang keempat, guru membimbing siswa dalam belajar sesuai dengan pendekatan saintifik. Yang kelima, guru memilih dan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keenam, guru melakukan penilaian autentik. Yang ketujuh, guru memilih dan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.